Bulan Ramadan telah hadir membersamai kita, maka sudah seharusnya kita gembira menyambutnya. Salah satu bentuk kegembiraan kita adalah dengan menyemarakan masjid untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang masjid, ada salah satu masjid tertua di dunia yang berusia 1300 tahun lebih dan keberadaannya ada di Cina. Masjid Huaisheng namanya. Dilansir dari berbagai sumber, masjid yang terletak di Guangzhou, Cina ini merupakan masjid yang syarat akan sejarah. Secara historis, pembangunannya diprakarsai oleh delegasi Muslim yang diutus oleh Khalifah Utsman ibnu Affan ke Cina di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan salah satu paman Nabi Muhammad SAW. Delegasi ini mengemban misi untuk menyeru kepada penguasa dinasti Tang tentang ajaran Islam. Kala itu, Kaisar Guangzhong, penguasa dinasti Tang, dengan halus menolak seruan Islam yang disampaikan melalui lisan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun, ia sangat menghormati ajaran Islam dan nilai-nilai luhurnya. Kemudian, Kaisar Gaozong pun merestui pembangunan masjid pertama yang kemudian diberi nama Masjid Huaisheng. Dan dinasti Tang menyebut komunitas muslim itu dengan nama Hui. Nama lain dari Masjid Huaisheng adalah Guangta. Kata Huaisheng berarti mengenang Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kata Guangta artinya menara api, menara cahaya, atau mercusuar. Nama yang pertama erat kaitannya dengan sejarah masuknya umat Islam ke daratan Cina untuk menyampaikan risalah kenabian Muhammad SAW. Sedangkan nama kedua identik dengan simbol-simbol yang menghiasi masjid dan fungsi sosial keagamaan bagi masyarakat luas. Masjid Guangta merujuk kepada menara azan setinggi 36 meter yang berdiri anggun di sebelah barat daya masjid. Tak berlebihan jika kemudian menara tersebut diduga sebagai simbol persahabatan antara masyarakat Cina dan umat Islam dari Jazirah Arabia. Secara fungsional, selain sebagai tempat azan, menara cahaya dulunya juga merupakan mercusuar yang mengatur lalu lintas kapal di perairan sungai Zhojiang. Kapal-kapal pedagang dari berbagai belahan dunia memanfaatkannya sebagai pemberi tanda. Di samping itu, bagian puncaknya dimanfaatkan para nelayan untuk mengidentifikasi keadaan cuaca. Dari kejauhan, sosoknya tampak indah. Perpaduan arsitektur Cina dan Arab serta kilauan cahayanya menjadi keistimewaan yang melekat hingga sekarang. Bangunan Masjid Huaisheng menempati area seluas 3.000 meter persegi dan dapat menampung jamaah sampai 2.000 jamaah. Pintu gerbang masjid terletak di Jalan Guangta, tersusun dengan batu bata merah dan rangkaian kayu dengan atap berwarna hijau. Di bagian selatan, masjid menghadap sungai Zhojiang. Menurut sejarah, pintu gerbang ini dibangun setelah pembangunan menara cahaya. Beberapa bangunan yang terdapat dalam area masjid diantaranya adalah gedung pertemuan, teras tertutup, museum penyimpanan peninggalan-peninggalan sejarah, paviliun, dan menara cahaya. Dengan segudang nilai sejarah yang dimiliki, Masjid Huaisheng dikenal oleh penduduk di seantero Cina. Kendati masih ada hingga kini, Masjid Huaisheng memang beberapa kali mengalami renovasi. Bangunan masjid yang kita saksikan sekarang ini adalah hasil dari renovasi tahun 1695 Masehi. Pada tahun tersebut, perbaikan secara total dilakukan akibat kebakaran hebat yang menghanguskan seluruh bangunan masjid. Bagi umat muslim, keberadaan masjid merupakan simbol eksistensi umat sekaligus tanda penerimaan masyarakat setempat secara utuh terhadap ajaran Islam. Masjid merupakan bagian yang tidak terpisah dari kehidupan umat, di mana ada umat Islam, dapat dipastikan di tempat itu ada masjid sebagai tempat ibadah kaum muslimin dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pusat kegiatan bagi umat muslim. Selain itu, masjid juga sebagai mercusuar kebangkitan Islam.
Hal ini dibuktikan oleh sejarah yang panjang dalam peradaban Islam. Dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Dari sejarah Masjid Hoi Seng kita bisa belajar jika peradaban Islam dalam bingkai daulah khilafah mampu hidup berdampingan satu sama lain. Lain halnya seperti sekarang. Saat umat tidak berada dalam satu kepemimpinan daulah khilafah, kondisi umat sangat memprihatinkan. Seperti kondisi umat Muslim Uighur di provinsi Xinjiang, Cina. Tidakkah kita merindukan daulah khilafah yang mampu menjadikan kondisi umat sebagai khairu ummah?